Tiga bayi yang bisa bicara dan tunjukkan kebenaran. Ini kisahnya. Ada sebuah hadis yang menceritakan tentang tiga bayi yang bisa berbicara atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi tersebut menyampaikan kebenaran atas tuduhan yang ditujukan kepada orang yang tidak bersalah. Disebutkan dalam Sahih Muslim pada kitab Perbuatan Baik, tiga bayi tersebut adalah Isa bin Maryam, bayi dalam perkara Juraij, dan bayi yang disusui ibunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Tidak ada bayi yang dapat berbicara ketika masih berada dalam buayan kecuali tiga bayi Isa bin Maryam dan bayi dalam perkara Juraij." Diceritakan, Juraij adalah seorang laki-laki yang rajin beribadah. Dia membangun tempat peribadatan dan senantiasa beribadah di tempat itu. Ketika sedang melaksanakan sholat sunnah, tiba-tiba ibunya datang dan memanggilnya. "Hai Juraij." Juraij bertanya dalam hati, "Ya Allah, manakah yang lebih aku utamakan, melanjutkan sholatku atau memenuhi panggilan ibuku?" Akhirnya dia pun meneruskan sholatnya hingga ibunya merasa kecewa dan beranjak pergi meninggalkannya. Keesokan harinya ibunya datang lagi kepadanya, sedangkan Juraij sedang melakukan sholat sunnah. Kemudian ibunya memanggilnya, "Hai Juraij." Juraij pun berkata dalam hati, "Ya Allah, manakah yang lebih aku utamakan, memenuhi seruan ibuku atau sholatku?" Lalu Juraij tetap meneruskan sholatnya hingga ibunya merasa kecewa dan beranjak darinya. Hari berikutnya ibunya datang lagi ketika Juraij sedang melaksanakan sholat sunnah. Seperti biasa ibunya memanggil, "Hai Juraij." Kata Juraij dalam hati, "Ya Allah, manakah yang harus aku utamakan, meneruskan sholatku ataukah memenuhi seruan ibuku?" Namun Juraij tetap meneruskan sholatnya dan mengabaikan seruan ibunya. Tentunya hal ini membuat kecewa hati ibunya. Hingga tak lama kemudian ibunya pun berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau matikan dia sebelum dia mendapat fitnah dari perempuan pelacur." Kaum Bani Israel selalu memperbincangkan tentang Juraij dan ibadahnya, hingga ada seorang wanita pelacur yang cantik berkata, "Jika kalian menginginkan popularitas Juraij hancur di mata masyarakat, maka aku dapat menfitnahnya demi kalian." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun meneruskan sabdanya, "Maka mulailah pelacur itu menggoda dan membujuk Juraij, tetapi Juraij tidak mudah terperdaya dengan godaan pelacur tersebut." Kemudian wanita pelacur itu mendatangi seorang laki-laki penggembala ternak yang kebetulan sering berteduh di tempat peribadatan Juraij. Ternyata wanita tersebut berhasil memperdayainya hingga laki-laki penggembala itu melakukan perzinahan dengannya hingga hamil. Setelah melahirkan, wanita pelacur itu berkata kepada masyarakat sekitarnya bahwa bayi tersebut adalah hasil perbuatannya dengan Juraij. Mendengar pengakuan wanita itu, masyarakat pun menjadi marah dan benci kepada Juraij. Mereka mendatangi rumah ibadah Juraij dan bahkan menghancurkannya. Selain itu, mereka pun bersama-sama menghakimi Juraij tanpa bertanya terlebih dahulu. Lalu Juraij bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian lakukan hal ini kepadaku?" Mereka menjawab, "Kami melakukan hal ini kepadamu karena kamu telah berbuat zina dengan pelacur ini hingga dia melahirkan bayi dari hasil perbuatanmu." Juraij berseru, "Di manakah bayi itu?" Kemudian mereka menghadirkan bayi hasil perbuatan zina itu. Lalu Juraij berkata, "Izinkan aku melakukan sholat dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Juraij pun melakukan sholat dengan khusyuk. Setelah melakukan sholat, Juraij mendekati bayi itu dan menyentuh perutnya dengan jari tangannya seraya berkata, "Hai bayi kecil, siapakah sebenarnya ayahmu itu?" Ajaibnya, sang bayi langsung menjawab,
Ayah saya adalah si Fulan, seorang penggembala. Akhirnya mereka menaruh hormat kepada Jurej. Mereka menciumnya dan mengharap berkah darinya. Setelah itu mereka pun berkata, "Kami akan membangun kembali tempat ibadahmu ini dengan bahan yang terbuat dari emas." Namun Jurej menolak dan meminta mereka untuk mengembalikan rumah ibadahnya seperti semula yang terbuat dari tanah liat. Akhirnya mereka mulai melaksanakan pembangunan rumah ibadah itu seperti semula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menceritakan ketika seorang bayi sedang menyusu ibunya, tiba-tiba ada seorang laki-laki lewat dengan mengendara hewan tunggangan yang gagah dan berpakaian yang bagus pula. Lalu ibu bayi tersebut berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anakku ini seperti laki-laki yang sedang mengendarai hewan tunggangan itu." Ajaibnya, bayi itu berhenti dari susuannya, lalu menghadap dan memandang kepada laki-laki tersebut sambil berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau jadikan aku seperti laki-laki itu." Setelah itu bayi tersebut langsung menyusu ibunya kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan sabdanya, "Pada suatu ketika ada beberapa orang yang menyeret dan memukuli seorang wanita seraya berkata, 'Kamu wanita yang tidak tahu diuntung, kamu telah berzina dan mencuri.' Tetapi wanita itu tetap tegar dan berkata, 'Hanya Allah lah penolongku. Sesungguhnya dialah sebaik-baik penolong.' Kemudian ibu bayi itu berkata, 'Ya Allah, janganlah Engkau jadikan anakku seperti wanita itu.' Tiba-tiba bayi tersebut berhenti dari susuan ibunya, lalu memandang wanita tersebut seraya berkata, 'Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku sepertinya.' Pernyataan antara ibu dan bayinya itu terus saling berlawanan, hingga ibu tersebut berkata kepada bayinya, 'Celaka kamu, hai anakku. Tadi ketika ada seorang laki-laki yang gagah dan menawan lewat di depan kita, lalu aku berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, jadikanlah anakku seperti laki-laki itu.' Namun kamu malah mengatakan, 'Ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku seperti laki-laki itu.' Kemudian tadi ketika ada beberapa orang menyeret dan memukuli seorang wanita sambil berkata, 'Kamu telah berzina dan mencuri,' lalu aku ucapkan, 'Ya Allah, janganlah Engkau jadikan anakku seperti wanita itu.' Tetapi kamu malah berkata, 'Ya Allah, jadikanlah aku seperti wanita itu.' Mendengar perkataan ibunya itu, sang bayi pun menjawab, 'Sesungguhnya laki-laki yang gagah dan menawan tadi itu adalah seorang diktator, hingga aku mengucapkan, Ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku seperti laki-laki itu.' Sementara wanita yang dituduh mencuri dan berzina itu tadi sebenarnya adalah seorang wanita yang solihah, tidak pernah berzina ataupun mencuri. Oleh karena itu aku pun berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah aku seperti wanita itu.'"